Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia saat ini industrinya telah terjadinya revolusi industri keempat. Revolusi industri keempat ini kita sering dengar dengan nama lain yaitu Industri 4.0, di mana berkaitan erat dengan teknologi digital. Kita sebagai engineers tentu harus mengenali tentang teknologi-teknologi apa saja yang bisa membantu kita pada saat kita bekerja nanti. Kita harus mengenali yang namanya gambar-gambar, tabel-tabel, simbol-simbol, grafik-grafik, dan lain-lain. Saya, Yusron Fauzian, mahasiswa Teknik Industri dengan NRP 1930 160 Universitas Pasundan, akan menjelaskan tentang influence diagram. Influence diagram ini merupakan diagram yang menunjukkan proses transformasi yang terjadi pada sistem untuk memodelkan dengan pendekatan proses. Untuk lebih jauhnya, influence diagram ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Afifah Firda Aulia 1930 10170, Ibnu Isrondi 1930 10168, dan Mario Purba 1930 10174. Influence diagram ini berkaitan erat dengan simbol-simbol, dan simbol-simbol ini akan dijelaskan oleh Mario Purba. Untuk Mario Purba, tempat dan waktunya dipersilakan. Baiklah, berikutnya saya Mario Purba akan menjelaskan simbol-simbol dalam influence diagram. Dalam influence diagram ada beberapa simbol yang digunakan. Simbol yang pertama yaitu simbol dengan bentuk awan. Simbol dengan bentuk awan dalam influence diagram ini menunjukkan input yang tidak terkontrol atau sebagai batasan masalah inputnya. Bentuk lingkaran. Diagram ini menunjukkan maupun state variable value. Berikutnya simbol dengan bentuk persegi. Simbol dengan bentuk diagram ini menunjukkan input yang terkontrol seperti keputusan atau decision rule. Oval. Simbol dengan bentuk oval dalam influence diagram ini menunjukkan output yang diinginkan dari suatu pemecahan masalah. Berikutnya simbol dengan bentuk panah. Simbol dengan bentuk panah ini menentukan hubungan suatu simbol terhadap simbol lainnya. Sekian penjelasan dari simbol-simbol influence diagram. Berikutnya saya serahkan kepada moderator Yusron Fauzian. Terima kasih kepada Mario Purba yang telah menjelaskan simbol-simbol influence diagram. Simbol-simbol influence diagram ini sangat berguna sekali untuk proses pembuatan influence diagram. Untuk studi kasus, contohnya ialah kita ngambil contoh studi kasus yang berkaitan dengan kita, berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di lalu lintas. Untuk itu, kita mengambil studi kasus kemacetan. Kemacetan di sini ialah arus yang melewati jalan telah melampaui kapasitas jalan. Kemudian
kemacetan ini akan dijelaskan oleh Ibnu Isrondi mengenai influence diagramnya. Untuk influence diagram ini akan dijelaskan oleh Ibnu Isrondi. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, baiklah. Di sini kami mengambil contohnya atau studi kasus yang kami ambil adalah kemacetan. Nah, untuk kemacetan itu sendiri, kemacetan adalah di mana kendaraan yang berada di jalan itu terlalu padat sehingga susah atau sulit untuk mobil dan motor untuk terus melanjutkan perjalanannya. Nah, itu yang akan kami bahas di dalam influence diagram. Nah, di dalam influence diagram tersebut, permintaan terhadap barang akan disimbolkan dengan simbol cloud atau awan, yang dimana itu adalah input yang tidak dapat dikontrol, dan yang dimana permintaan terhadap barang seperti mobil dan motor itu tidak dapat dikontrol. Nah, sedangkan untuk jumlah mobil dan jumlah motor itu disimbolkan dengan persegi panjang, yang dimana telah dijelaskan oleh Mario, itu digunakan untuk input yang bisa dikontrol atau yang terkontrol, yang dimana itu adalah produksi berapa jumlah barang yang akan diproduksi. Nah, dari permintaan terhadap barang dan jumlah mobil dan motor itu akan diarahkan dengan tanda panah yang dimana jumlah kendaraan. Nah, jumlah kendaraan di sini dimana kan permintaan terhadap barang akan terus bertambah sehingga jumlah kendaraan tersebut juga akan terus bertambah. Dicontohkan untuk pada setiap tahunnya jumlah permintaan terhadap barang akan terus naik gitu. Nah, sehingga luas jalan akan mengalami kepadatan, yang dimana kepadatan terhadap mobil dan motor karena banyaknya pengguna jalan. Itu yang akan menyebabkan kemacetan, sehingga kemacetan atau output dari semua influence diagram itu adalah simbol yang menunjukkan output yang diinginkan. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada Yusron. Terima kasih kepada Ibnu Isrondi yang telah menjelaskan studi kasus yang kami buat, yaitu yang kami pilih, yaitu kemacetan. Terima kasih kepada Ibnu Isrondi. Kemudian kita dapat lihat bahwa influence diagram ini berpengaruh sekali terhadap jalan prosesnya sesuatu produksi. Untuk influence diagram ini kita telah sampai terhadap penghujung dalam presentasi ini. Kesimpulannya akan dibahas oleh Firda Aulia. Untuk Firda Aulia, kesempatan waktunya dipersilahkan untuk memberikan kesimpulan yang ada. Ya, oke. Saya akan memberikan kesimpulan dari influence diagram di atas. Influence diagram di atas menggambarkan hubungan input dengan komponen sistem, hubungan yang terjadi antara komponen di dalam sistem, dan hubungan berbagai komponen dengan output sistem. Pengaruh hubungan tersebut terhadap kinerja sistem yang diamati. Inti dari penggunaan influence diagram di atas yaitu dapat berguna untuk seseorang analis dalam menyelesaikan suatu masalah agar dapat mengetahui hal apa saja yang berpengaruh pada masalah tersebut sehingga dapat lebih mudah dalam menganalisis setiap faktor-faktornya. Sekian kesimpulan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator kita, Yusron Fauzian. Ya, terima kasih pada Afifah Firda Aulia. Bukan hanya itu, kesimpulannya ialah kita juga dapat mengartikan influence diagram mengenai proses penggambaran hubungan input dengan komponen sistem, hubungan yang terjadi antara komponen di dalam sistem, hubungan berbagai komponen dengan output sistem,
dan pengaruh hubungan tersebut terhadap kinerja sistem yang diamati. Untuk itu, itulah influence diagram. Kami mengundurkan diri. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami mengenai influence diagram. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.